Episode 201, Sakit. Malam menjelang, Fajri memilih untuk duduk di kawasan proyek dan mengamati sekitarnya. Entah kenapa, ia merasa ingin sendiri malam ini, ditemani kabut yang berusaha untuk menyentuh kulitnya. Fajri duduk termenung di atas batang kayu sambil melihat keadaan sekitar yang terlihat tidak jelas karena tertutup kabut. Ternyata seperti ini rasanya ditinggal menikah, ucap Fajri tersenyum kecut. Berulang kali Fajri menghela napas beratnya berharap rasa sesak ini bisa berkurang. Mungkin jika di hadapan Fajira, ia akan menangis sambil memeluk ibundanya ketika mengetahui kenyataan ini. Sial banget sih, ternyata selama ini aku menunggu istri orang dan bahkan sedang mengandung, ucap Fajri menertawakan dirinya. Ia teringat jika besok adalah hari kepulangan Hana, berarti besok suaminya juga akan menjemput ibu hamil itu. Aku harus bertemu dengan laki-laki itu dan mengirim beberapa orang untuk mengawasi mereka. Walaupun aku tidak mungkin bisa memiliki, setidaknya Kak Hana adalah orang yang sangat berjasa karena sudah melindungiku dulu di masa sekolah, ucap Fajri mencoba untuk ikhlas. Setelah puas, ia memilih untuk kembali ke rumah Joglo dan beristirahat. Beruntung tidak ada yang bertanya ia dari mana, sehingga Fajri bisa terlelap tanpa harus menjawab pertanyaan dari mereka. Sementara di rumah mewah Dirgantara, Ipana sudah terlelap dengan mata sembab. Ia sengaja tidur di atas ranjang orang tuanya sambil memeluk bantal guling kesayangan Fajri. Semenjak kepergian pria tampan itu, ia sudah menangis dan terisak, berhenti sebentar dan menangis lagi. Fajri hanya bisa memeluk sambil mengusap kepala gadis manis itu seraya menenangkannya hingga Ipana terlelap. Ia hanya menatap putrinya dengan rasa yang bercampur aduk. Fajri juga merasakan hal yang sama. Ia begitu khawatir memikirkan bagaimana Fajri di desa orang selama 2 bulan. Beruntung dari kecil, Fajira selalu mengajarkan Fajri dan Ipana untuk mandiri dan beberapa cara untuk bertahan hidup, sehingga ia tidak terlalu risau. Namun bagaimana jika Fajri kenapa-napa? Begitulah isir kepala Fajira. Sayang, panggil Irfan yang baru saja kembali dari ruang kerjanya. Ia segera memeluk Fajira dari samping karena paham bagaimana kekhawatiran istrinya terhadap Fajri. Iya mas, sudah selesai kerjanya. Sudah sayang, kamu kenapa belum istirahat? Aku belum bisa tidur, aku masih kepikiran dengan Fajri, ucap Fajira lirih. Sudah, jangan terlalu dipikirkan, anak kita sudah besar. Negeri mana yang tidak dijajaki oleh Fajri? Percayalah, anak kita akan baik-baik saja di sana, ucap Irfan melayangkan kecupan sana-sini di wajah Fajira. Sekarang yuk kita tidur, kamu peluk Ipana saja biar aku tidur di sofa, sambungnya. Iya. Fajira membaringkan tubuhnya di samping Ivana. Irfan bukan tidak ingin tidur bersama di atas ranjang, tapi Ivana sudah gadis dan sedikit tidak pantas jika harus tidur bersama dengan anak gadisnya lagi, kecuali ketika Ivana tengah bermanja dengannya. Setelah memastikan Fajira dan Ivana terlelap, Irfan mengambil ponselnya dan pergi menuju balkon untuk mengunjungi seseorang. Halo, tolong jaga anak-anakku dengan ketat, jangan sampai mereka kenapa-napa, walau seujung kuku pun, ucap Irfan dingin. Ia segera melangkah menuju sofa bed dan terlelap di sana dengan nyaman hingga pagi menjelang. Fajira sedikit risau dengan keadaan Ipana pagi ini. Badan gadis itu tiba-tiba saja panas sambil memanggil nama Fajri. Abang, jangan pergi, ucap Ipana mengigau dalam tidurnya. Fajira sudah menempelkan kompres demam di kening putrinya yang melihat berapa suhu tubuh Ivana kali ini. Termometer menunjukkan pada angka 39 derajat Celcius. Mas, sayang bangun, ucap Fajira membangunkan Irfan. Iya, kamu kenapa? Tanya Irfan mengernyit ketika mendapati keadaan Fajira yang tidak baik-baik saja. Ipana demam mas, aku khawatir. Apa kita bawa ke rumah sakit saja? Ucap Fajira dengan mata yang berkaca-kaca. Ya sudah, kamu bersiaplah, ucap Irfan bangun dari tidurnya dan melihat keadaan Ivana. Setelah siap, Irfan segera menggendong anak gadisnya menuju mobil dan berangkat ke rumah sakit. Fajira dan Ipana sangat terlihat pucat dan mengantuk. Sehingga Irfan meminta agar anak dan istrinya bisa segera ditangani dengan baik. Dokter mengatakan jika mereka kelelahan karena beban pikiran yang begitu berat, sehingga membuat dua bidadari cantik itu tumbang dan sakit. Irfan hanya bisa menghela napasnya. Saat ini hanya ia yang bisa diandalkan oleh anak dan istrinya. Setelah pemeriksaan selesai, Irfan segera membawa Ivana dan Fajira pulang ke rumah agar bisa beristirahat agar bisa cepat pulih. Di desa selimut, Fajri terlihat gelisah dengan perasaan yang tidak tenang. Pikirannya hanya tertuju pada keluarganya. Semoga mereka baik-baik saja, batin Fajri. Ji, kamu kenapa? Tanya Boy mengernyit.
Gak apa-apa Boy, aku hanya kepikiran sama Ivana dan Bunda. Perasaanku gak enak dari tadi, ucap Fajri. Mungkin hanya perasaan kamu, berdoa saja semoga semua keluarga kita baik-baik saja, ucap Boy. Amin. Fajri menghela napasnya, hari ini mereka akan memulai pembangunan karena beberapa truk yang berisikan material dan alat berat lainnya sudah tiba dengan selamat di desa. Mereka akan melihat barang-barang itu terlebih dahulu, memastikan mereka aman dan lengkap. Setelah itu barulah mereka kembali mengitari desa dan membantu apapun yang bisa dibantu. Fajri juga memanggil beberapa orang yang ahli di dalam bidang pertanian dan memberikan kilat dan cara bercocok tanam, saling bertukar pikiran dan bercerita mengenai masalah dan mencari solusi masing-masingnya. Sebentar pikiran Fajri bisa teralihkan dengan aktivitas kita pagi ini, namun perasaan cemas itu kembali menghampirinya. Sejenak ia tertegun memikirkan hal yang biasa terjadi jika ia mengalami debaran seperti ini. Aku harus memastikan bagaimana keadaan ayah, bunda, dan dede. Perasaanku tidak tenang sedari tadi, batin Fajri. Ia memanggil salah satu orang suruhannya untuk pergi ke perbatasan dan mencari signal agar bisa menghubungi keluarganya di rumah. Ji, apa yang kamu pikirkan? Tanya Dion yang memperhatikan Fajri dari tadi. Aku nggak apa-apa, Di. Hanya saja aku merasa khawatir dengan keluargaku. Perasaan seperti ini selalu datang ketika salah satu dari mereka dalam keadaan tidak baik, terang Fajri sambil menghela napasnya. Aku paham apa yang kamu rasakan sekarang, karena aku dan Rion juga seperti itu. Pasti rasanya tidak enak sampai kamu bisa melihat dan ada di samping mereka, ucap Dion mengusap bahu Fajri. Iya, aku kepikiran sama Ivana. Jadi sepertinya kita akan mengadakan meeting di lokasi proyek, ucap Rana mengalihkan pembicaraan mereka. Fajri dan yang lain segera pergi ke lokasi pembangunan untuk mengadakan rapat mendadak sebelum melakukan pembangunan. Mereka memperhitungkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk minggu depan, karena mobil pasti membutuhkan jarak tempuh yang cukup jauh untuk sampai ke sini dan tidak ada alat komunikasi yang bisa membantu mereka. Setelah selesai peletakan batu pertama segera dilakukan, Fajri menjadi orang yang terpilih untuk melakukannya. Buk, batu itu berdiri dengan kokoh di tempat yang sudah disediakan. Ini menjadi simbol jika pembangunan ini sudah dimulai. Semua orang bertepuk tangan dengan raut wajah bahagia, karena setelah ini mereka tidak perlu lagi pergi ke kota untuk berobat penyakit yang serius. Setelah selesai, Fajri dan yang lain berjalan kembali ke rumah Joklo. Kebetulan mereka harus melewati puskesmas untuk sampai ke sana, hingga mata Fajri membulat dengan sempurna ketika melihat seseorang yang sangat ingin ia temui. Akhirnya, batin Fajri.